Loh, kok uangnya tiba-tiba tinggal segini ya? Padahal baru seminggu yang lalu masuk. Kok bisa cepet banget hilangnya? Perasaan aku ndak belanja apa-apa deh, tapi kok saldo ikutan kurus? Aneh banget. Oh iya, kemarin beli kopi yang enak itu cuma 35.000. Kecil sih, cuma ya kepake juga. Terus waktu itu check out barang diskonan. Cuma sedikit kok pikirku, tapi ya tetap aja kepotong. Belum lagi jajan bareng temen-temen. Seru sih, tapi stroke-nya bikin kaget. 62.000 melayang. Dan ongkos ojek cuma 14.000, tapi kan sering banget pesen ojek. Lama-lama jadi numpuk juga. Kalau dijadiin satu, wih, banyak banget ternyata pengeluaran kecil-kecil yang nggak kerasa. Pantesan saldonya hilang misterius. Tapi tenang, ada cara simpel banget biar uang nggak bocor terus. Dan ini bisa dipakai siapa aja. Kuncinya, pisah rekening, biar uang kebutuhan, tabungan, jajan, dan investasi nggak campur aduk. Yuk belajar bareng, ini dia cara pisah rekening biar kita nggak kalap dan uang tetap aman. Awal bulan selalu terasa aman banget. Uang baru masuk, saldo masih penuh, dan rasanya semuanya bakal baik-baik aja. Tapi tanpa kita sadari, uang mulai bocor pelan-pelan. Cuma kopi, cuma jajan, cuma ojek. Kecil-kecil sih, tapi sering, dan justru itu yang paling bahaya. Sampai akhirnya kamu buka saldo dan kaget sendiri. Loh, kok tinggal segini? Rasanya baru kemarin uang masuk, tapi sekarang hampir habis. Dan biasanya kita langsung nyalahin diri sendiri. Ngerasa boros, ngerasa nggak bisa ngatur uang, ngerasa salah terus. Padahal bukan kamu yang salah. Masalahnya itu sistemnya. Kalau semua uang dicampur jadi satu, ya pasti bocor. Otak kita nganggap semuanya boleh dipakai, nggak ada batasan, nggak ada kontrol. Kalau cara ngaturnya nggak diubah, siklusnya bakal terus berulang. Uang masuk, bocor lagi, panik, nunggu gajian, dan ulang lagi bulan depan. Tapi tenang, ada cara sederhana buat berhenti dari siklus ini. Banyak orang mikir, udahlah satu rekening aja biar simple. Tapi kenyataannya, simple di awal, ribet di akhir bulan. Karena dengan satu rekening, otak kita nggak bisa bedain mana uang buat makan, mana buat tabungan, mana buat jajan. Akhirnya semuanya terasa boleh dipakai. Kedengarannya ribet ya punya banyak rekening, tapi coba pikir, yang ribet itu bukan punya banyak rekening. Yang ribet itu ketika kamu bingung, loh duit gue mana? Pisah rekening justru bikin hidup lebih tenang, karena uang kamu udah otomatis ke tempatnya masing-masing. Ini mitos paling sering muncul, gaji gue kecil, mau dipisah apa? Padahal, kalau gaji kecil justru harus makin rapi ngaturnya. Karena bocor sedikit aja langsung kerasa. Pisah rekening bukan soal jumlah uang, tapi soal arah uangnya. Banyak yang takut kalau pisah rekening bakal bikin mereka nggak bebas jajan. Padahal kebalikannya. Dengan pisah rekening, kamu punya rekening jajan khusus. Mau jajan apapun, silahkan. Yang penting diambil dari rekening itu, bukan dari tabungan atau dana darurat. Langkah pertama, kenali dulu uang kamu sebenarnya buat apa. Tanpa tujuan yang jelas, uang akan hilang kemana aja. Bagi dulu 4 kebutuhan dasar. Buat hidup, buat masa depan, buat darurat, dan buat bahagia. Rekening pertama adalah rekening hidup. Ini tempat gaji masuk dan tempat kamu bayar semua kebutuhan bulanan. Ini rekening yang memang dipakai sehari-hari, boleh punya ATM, dan jadi pusat aktivitas finansial. Rekening kedua dan ketiga adalah tabungan dan dana darurat. Ini rekening tanpa ATM dan tanpa akses cepat. Fungsinya cuma satu, menjaga masa depan kamu, biar nggak bisa diambil sembarangan. Rekening berikutnya adalah rekening tujuan. Ini buat hal-hal besar yang mau kamu wujudkan. Liburan, nikah, DP rumah, upgrade gadget. Dengan rekening khusus, kamu bisa lihat progres impianmu dengan jelas. Dan yang paling seru, rekening jajan. Ini rekening yang boleh kamu habiskan sepuasnya. Mau jajan? Boleh. Mau nongkrong? Boleh. Asal pakai uang dari rekening ini, bukan dari tabungan atau darurat.
Terakhir, biar sistem ini jalan otomatis, atur auto transfer di hari gajian, biar uang pindah sendiri ke tabungan, darurat, jajan, dan tujuanmu. Jadi, kamu nggak perlu disiplin, sistemnya yang disiplin buat kamu. Langkah pertama, pilih bank yang tepat. Cari yang biaya adminnya rendah atau nol, mobile bankingnya simple, dan nggak bikin kamu bocor halus tiap bulan. Rekening pertama adalah rekening hidup, tempat gaji masuk, tempat kamu bayar makan, kos, transport, cicilan, pokoknya kebutuhan bulanan. Rekening kedua dan ketiga adalah tabungan dan dana darurat. Ini rekening tanpa ATM, susah diakses, dan memang nggak boleh disentuh. Semakin nggak mudah diambil, semakin aman masa depan kamu. Rekening berikutnya adalah rekening goals. Ini buat impian besar kamu, liburan, nikah, DP rumah, upgrade gadget. Kalau dipisah, progresnya jadi lebih jelas. Dan ini yang paling seru, rekening jajan. Kamu boleh jajan apa aja, sepuasnya asal dari rekening ini. Kalau habis, ya itu jatah bulan ini. Biar gampang, pakai rumus sederhana. 60% hidup, 10% jajan, 20% tabungan dan darurat, 10% goals. Sesuaikan dengan kondisi kamu. Supaya semuanya jalan otomatis, atur auto transfer di hari gajian. Uang pindah sendiri ke tabungan, darurat, goals, dan jajan. Kamu nggak perlu ingat-ingat lagi. Setiap 3 bulan, cek ulang, apakah biaya hidup naik, jajan kebanyakan, tabungan sudah berkembang, sesuaikan porsinya. Nggak harus sempurna, yang penting stabil. Banyak orang mikir masalah utamanya adalah gaji kecil. Padahal, orang yang gajinya 2 kali lipat pun bisa tetap bokek kalau sistemnya berantakan. Masalah nyata bukan di gajimu, tapi di caramu mengatur alirannya. Kita sering baru mikir soal uang ketika uangnya sudah hampir habis. Padahal di akhir bulan sudah terlambat menyelamatkan apapun. Orang yang sehat finansial selalu ngatur uangnya di awal, di hari gajian. Kamu nggak bisa berharap disiplin menjaga keuanganmu. Promo, diskon, lapar mata, semua bisa bikin niatmu runtuh. Yang kamu butuhkan bukan disiplin, tapi sistem otomatis yang tetap jalan walau kamu nggak mood. Kalau kamu nunggu sampai ada sisa uang untuk ditabung, yang nggak akan pernah ada sisa. Manusia selalu menemukan cara menghabiskan uangnya. Tabungan harus dipindah di awal sebelum kamu memegangnya. Banyak yang takut pisah rekening karena merasa jadi nggak bebas. Padahal, pisah rekening justru bikin kamu bebas jajan tanpa rasa bersalah. Karena kamu mengambil uang dari tempat yang memang disiapkan untuk bahagia. Perubahan kecil hari ini mungkin terasa biasa saja, tapi beberapa bulan ke depan kamu bakal mulai ngerasain bedanya. Setahun lagi kamu lebih tenang, dan 5 tahun dari sekarang hidupmu bisa berubah total. Semua dimulai dari satu langkah kecil. Selama ini kamu mungkin ngerasa hidupmu kayak nggak maju-maju. Dapat uang, habis, stres, ulang lagi. Tapi itu bukan salahmu. Itu karena kamu belum punya sistem yang menjaga uangmu tetap aman. Begitu kamu pisah rekening, kamu akan ngerasa hidup jadi lebih tenang, pengeluaran jelas, tabungan tumbuh, dan yang paling penting, kamu akhirnya merasa punya kendali atas hidupmu. Yang bikin orang gagal itu bukan mereka nggak mampu, tapi mereka nggak mulai. Pisah rekening adalah langkah kecil, tapi dampaknya besar banget. Satu keputusan hari ini bisa bikin kondisi finansialmu 5 tahun lagi jauh lebih baik. Kamu berhak punya hidup yang nggak dikejar-kejar tagihan. Kamu berhak punya tabungan yang aman. Kamu berhak punya masa depan yang lebih tenang. Yang kamu butuhkan cuma satu hal, mulai hari ini. Kalau video ini membuka mata kamu, jangan cuma ditonton. Coba praktekkan malam ini juga. Bikin satu rekening tambahan dulu. Like, share, dan subscribe biar lebih banyak orang keluar dari miskin struktural. Dan tulis di komentar, gue siap mulai pisah rekening. Sebelum kamu tutup video ini, coba bayangin hidup kamu setahun dari sekarang. Lebih tenang, lebih teratur, dan gak panik tiap akhir bulan. Itu semua bisa jadi kenyataan kalau kamu mulai hari ini. Kamu nggak harus langsung bikin 4 rekening sekaligus. PR kamu malam ini cuma satu. Bikin satu rekening tambahan dulu. Langkah kecil itu aja, udah cukup buat mulai ngubah hidup kamu.
Dan supaya kamu beneran komit, tulis sekarang juga di komentar, gue siap mulai pisah rekening. Komitmen kecil ini bisa jadi titik balik hidup kamu. Kalau kamu ngerasa video ini membuka mata kamu, klik like, share ke teman yang butuh, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan langkah kecil menuju hidup yang lebih sadar. Ini Sadar Keuangan, biar hidupmu nggak digerakkan uang, tapi kamu yang menggerakkan uangmu.